Ketika Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah, beliau sudah dikenal sebagai seorang yang kaya raya, namun berhati lembut. Kekayaannya bukan disimpan untuk kemewahan, melainkan untuk umat. Dialah yang memberi sumur Raumah dengan hartanya sendiri, lalu memberikannya secara gratis untuk kaum muslimin yang saat itu kesulitan mendapatkan air. Dalam kepemimpinannya, Utsman dikenal sangat pemalu dan berhati-hati, bahkan para malaikat pun merasa malu kepadanya. Namun jangan salah, kelembutannya bukan berarti kelemahan. Ia tegas dalam menjaga kemurnian Al-Quran, hingga berkat jasanya kita memiliki mushaf Utsmani yang sama dibaca seluruh dunia sampai hari ini, tanpa berubah satu. Namun, masa kepemimpinan Utsman penuh dengan ujian, fitnah politik, dan hasutan tersebar luas. Bahkan datang dari di dalam kaum muslimin sendiri. Utsman dikepung, dihina, dan dituduh dengan berbagai fitnah, padahal saat itu beliau hanya ingin menjaga persatuan umat. Ketika para sahabat mendesak untuk melawan, Utsman menolak mengangkat senjata. Ia berkata, "Aku tidak ingin menjadi orang pertama yang menumpahkan darah kaum muslimin setelah Rasulullah wafat." Dan benar, hingga akhirnya Utsman wafat syahid di rumahnya sedang membaca mushaf Al-Quran. Tangannya berlumuran darah, namun ayat yang ia baca terakhir adalah ayat tentang janji Allah bagi orang-orang beriman. Kisah Utsman bin Affan adalah cermin kepemimpinan sejati, bukan kekuasaan untuk memperkaya diri, bukan jabatan untuk menindas, melainkan pengorbanan untuk umat, bahkan dengan nyawa sebagai taruhannya. Lalu, lihatlah hari ini berapa banyak pemimpin yang berlomba-lomba berebut kursi, tapi lupa pada amanah. Berapa banyak yang memupuk kekayaan dari rakyat, sementara rakyatnya sendiri kelaparan. Berapa banyak yang mengorbankan kebenaran demi citra dan kekuasaan, padahal Utsman rela mati demi menjaga darah kaum muslimin. Wahai para pemimpin, belajarlah dari Utsman bin Affan. Jika kekuasaan kalian hanya menambah kesengsaraan rakyat, maka sejarah tidak akan mencatat kalian sebagai pemimpin, melainkan sebagai pengkhianat amanah.